نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان karena yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mengingatkan apa yang teralami oleh saya sendiri pada beberapa tahun silam bersama sebagian dari Ikhwan juga melewati muskernas 1 sampai 5. Tetapi banyak ilmu baru, banyak pengetahuan baru yang bisa saya serap pada pertemuan kali ini, terutama menarik bahasa dari Sumbar tadi ya. Bahasa ini, kalau buku yang saya baca, bahasa buku Surukan ya, ada selepas ya, bahasa Melayu gitu ya, selepas oh. Karena memang buku-buku Surukan ini diterjemahkannya di Sumbar ya, di Padang. Pada malam kali ini, malam yang sangat bersejarah, karena entah kapan lagi kita berkumpul seperti ini di tempat ini, di Serang. Dulu ke Serang nyeker gitu. Di Bandung, kalau di Bandung. Sekarang kita naik mobil bersepatu. Alhamdulillah, ikhwan-ikhwan dari Serang bisa menjadi pribumi yang baik untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang dicurahkan sedikit atau banyak, bukan hanya dari Serang, terutama dari PW-PW yang jauh dari Serang, itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih besar, lebih berharga, lebih baik tentunya. Tidak lupa kepada PP Pemuda Persis dan para panitia terutama. 2 hari itu bagi peserta musyawarah ini, bagi para panitia mungkin 2 bulan mempersiapkan acara ini. Itu yang teralami di Pemuda. Banyak hal yang bisa saya serap pada malam kali ini. Di antaranya memang klasikal ya. Tidak pernah Pemuda Persis tidak punya masalah. Dari masa jihad ke masa jihad, dari PJ, PC, PD, PW, PP. Dan bukan untuk berkecil hati dengan adanya masalah tersebut. Pain lam tukrih patamat, kata Al-Ghazali. Alim masalah maut. Masalah ini kalau dipetakan tidak lebih dari 2. Antawis dakhili sarang khariji. Campur-campur. Dakhili dari dalam, khariji dari luar. Menurut yang teralami oleh saya sendiri, ya satu di antara 2. Kita tinggal memilih, tapi bukan kemauan kita sebenarnya. Sahan yang salah. Kalau tidak dakhili, khariji. Kalau tidak khariji, dakhili. Jarang yang dua-duanya ada atau dua-duanya tidak ada. Dakhili
eksternal, internal tidak ada, internal, eksternal tidak ada, rata-rata seperti itu. Makanya sebenarnya solusi ada di Ki Akide, tertulis gitu. Di Ki Akide itu relatif lengkap, termasuk ilaj, bahkan wikoyah. Satu segi bisa dijadikan wikoyah, bisa juga dikatakan ilaj. Bisa kita pandang sebagai pencegahan, preventif. Bisa juga kita nilai sebagai ilaj, kuratif, obat, penanganan. Yaitu yang sering selama saya jadi pimpinan di Pemuda mungkin paling bawel menyampaikan ini. Sejak dari pimpinan cabang, kalau pimpinan jamaah jarang. Karena saya diamanahi pimpinan jamaahnya di Cibugol, anggotanya ganti-ganti, ma'ruf lulus gitu, Kang Ridwan. Yaitu pada tujuan yang termaktub di Ki Akide, walaupun redaksi berubah-ubah sedikit-sedikit, tapi intinya ruhnya tetap sama. Ini wikoyah, bisa jadi ilaj juga. Tergantung apakah masalah itu sudah kena atau belum. Kalau belum berarti ini bisa jadi wikoyah, pencegahan. Kalau sudah terlanjur mengidap apa yang tidak seharusnya terjadi, bisa jadi ilaj. Ini disetujui oleh hampir semua para aktivis muslim tentunya. Para ulama pun pada karya-karya mereka menyebut hal sama. Di antaranya bahasa yang menulis Ar-Rasul Qaid itu siapa? Ar-Rasul Qaid, Rasul selaku Qaid, bukan Qaid sunnah itu. Kenapa pasukan Rasulullah SAW begitu kokoh, begitu kuat? Kalau boleh saya misilkan, Pemuda Persis ini, otonom yang satu ini sangat pas menjadi misil sebuah pasukan. Walaupun kita punya brigadir, punya sigap, tetapi sepertinya yang menjadi suratun musaghratun dari pasukan itu lebih layak disematkan pada pemuda. Kenapa pasukan Rasul bisa kokoh? Bukan karena jumlahnya lebih banyak daripada musuh, bukan karena senjatanya lebih lengkap daripada musuh, bukan karena perbekalannya lebih banyak daripada perbekalan musuh, bukan karena itu katanya. Yang pertama, bahasanya adalah aqidatun rasikhatun. Ini menurut hemat saya wikoyah, bisa jadi ilaj juga. Akidah yang rasikhat, yang kokoh, yang kuat. Hiji oge, satu poin juga. Kalau betul-betul bukan hanya kita ketahui, tapi lebih ditingkatkan kepada al-amal wa tatbiq, diamalkan, dipraktekkan. Qaidah atau akidah nasional ini bisa menjadi jawaban dari berbagai persoalan sebenarnya. Akidah yang kokoh, coba kalau kita evaluasi jamiah kita internal, terutama di dunia pendidikan, sejauh mana menanamkan akidah rasikh? Cukup tidak? Dari mulai PAUD ditanamkan tidak akidah rasikh secara formal? Saya belum pernah menjadi guru PAUD. Bacanya Sami tacan rasikh ditanamkan tidak oleh
teteh-teteh kita, ibu-ibu kita. Biasanya kan teteh-teteh dan ibu itu mengajar PAUD. Lulus di PAUD masuk RA, sanis TK, kita pilih RA saja, paling nyantri. Rawdatul Atfal ditanamkan tidak akidah Rasulullah ini. Kalau kita melihat wakil realita, ditanamkan tidak, bahasanya ditanamkan tidak. Sami kita akan kantos di guru TK. Kang Adik kantos ngawulan TK. Lulus RA apa ya, dinia. Yang paling nyantri itu dinia daripada MI dan yang lain. Di dinia ditanamkan tidak akidah Rasulullah. Kalau kita evaluasi secara real, lulus ke dinia masuk sanawiyah, jangan SMP sampel, SMP mah biasa jadi sampel balasan iya. Sanawiyahnya maaf sanawiyah persis gitu. Ada tidak penanaman akidah Rasulullah, penanaman akidah Rasulullah, ditanamkan tidak akidah yang kuat ini. Banyak di sini sepertinya mengajar ke guru pendidik sanawiyah. Kira-kira di sanawiyah kita mendapat amanah akidah Rasulullah ditanamkan tidak? Kira-kira waktu biasa pengawalan. Buku apa yang dipakai? Siapa yang mengajarnya? Itu sedikit banyak berpengaruh. Apakah akidah Rasulullah ditanamkan atau tidak? Kira-kira ditanamkan tidak? Sanawiyah mana? Coba yang menanamkan atau serius menanamkan akidah Rasulullah. Lulus sanawiyah, sampelnya jangan aliyah atau SMK ya. Mu'alimin, di tingkat mu'alimin ditanamkan tidak akidah Rasulullah. Ditanamkan tidak. Paling yang kita ketahui juga, yang paling terus itu Fathul Majid di mu'alimin. Selama 3 tahun dari 66 bab mungkin hanya tersampaikan paling banter 4 bab dari 66. Kalau kitab itu yang jadi rujukan, berarti sisanya kantun genep tapi kurangan 4 kantun genep 22. Di mana melanjutkan belum yang lain. Kalau hanya mengandalkan apa yang diterima kader-kader kita di lulus mu'alimin, kemana melanjutkan? Yang di sana ada penanaman akidah, cukup tidak dengan 3 mu'alimin penanaman akidah Rasulullah? Itu baru sampel yang jalurnya pesantren. Bagaimana dengan yang tidak? Berarti ahwaj lebih membutuhkan itu. Sementara ini selalu diposisikan nomor 1 bagi para aktivis Islam, bagi para mujahid, bagi para mujahid, termasuk mujtahid, diperlukan memiliki akidah Rasulullah, akidah yang kuat. Coba kita rasakan yang keaktifan di pemudanya masih menyala-nyala sampai hari ini. Kira-kira dorongan apa? Kalau bukan akidah Rasulullah, karena faktor apa kira-kira? Asal daya di ini mengcover dari kebanyakan dawai, dorongan-dorongan untuk turut aktif dalam jihad fisabilillah, akidah Rasulullah. Makanya di halaqah itu ada materi akidah, masih ada akidah, kemudian ada masail jahiliyah 2, di antaranya 2 disuguhkan untuk para kader. Masail jahiliyah masih ada, Ustaz? Ada? Oh, ya.
Kemudian yang berikutnya maknawiyah aliyah. Maknawiyah aliyah itu apa ya? Spirit yang tinggi. Aliyah, bukan hanya spirit, tapi aliyah, tinggi. Bukan hanya setinggi mata kaki, belum masuk kategori tinggi. Doi karena menguncang. Sampai lutut sudah tinggi belum? Ya, lutut siapa berarti? Sampai pinggang, sampai leher sudah tinggi belum? Mungkin sampai apa? Tiang listrik ya. Pohon kelapa, pohon kurma itu sudah masuk kategori ali. Semangat yang tinggi. Sampelnya sangat banyak. Aksaru min antuhsa, sangat banyak. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum baru Idul Fitri hari keberapa, hari keempat kalau tidak salah, harus perang. Coba menuju di mana orang? Mungkin Rasulullah mengwan payung ya, mungkin seuzon ya. Aksarun antuhso, sampelnya sangat banyak, di mana para sahabat memberi uswah hasanah bagaimana memiliki maknawiyah aliyah tinggi. Bahkan ada satu buku, entah 7 atau 8 jilid, 7 jilid mungkin. Buku ini jadi jargon dulu saya di Ketua PD tahun kedua. Jadi tahun kedua itu yang kita temukan di PC-PC adalah merosotnya semangat dalam jihad jamiah. Di 25 PC kalau tidak salah PD. Masalah mayoritas PC adalah semangat berjamiah yang hampir mati, hampir mati deh. Sekarat, tapi belum sekarat, hampir. Kita cari literatur yang bisa menjadi solusi. Ternyata kita temukan di Maktabah Ilmiah PDF. Sekarang kitabnya baru ada yang jual. Judulnya saja kitab ini memberi pencerahan luar biasa. Namanya judulnya gitu. Tak cantik sini. Tak terkena meser tinggal judul. Itu jadi pencerahan. Judulnya itu kalau tidak salah Sholahul Ummah bi Ulumil Himmah. Sholahul Ummah bi Ulumil Himmah. Jadi ada sebab akibat yang disebutkan pada judul buku ini. Dan dari jilid pertama sampai jilid ke-7 yaitu membahas secara rinci, secara tafsir Sholahul Ummah betul-betul bi Ulumil Himmah. Babnya sababiyah wa ta'lil. Jadi beresnya umat itu bi ulumil himmah, dikarenakan semangat yang tinggi. Kalau semangatnya rendah, kalau semangatnya melempem, kalau semangatnya nongkel listrik gitu, canggih sedih, tas paneng, semangat ada tapi sepaneng kira-kira mengharapkan umat beres roes, kata orang Sunda. Orang Sumbar tidak akan mengerti beres roes. Umat mau beres tidak mungkin kalau semangat kita aktivisnya melempem. Nauzubillah min dzalik. Kalau para pimpinan terutama, kalau di PC dulu hadir itu dari Muscab ke Muscab, ada dari kita seperti itu ya. Hadir teh Muscab, yang saya Muscab, pelang Muscab dari hadir. Yang saya Muscab, pelang Muscab dari berarti 3 tahun sekali. Di mana semangat tingginya? Ketidakberesan seringkali jadi percakapan lemah. Tetapi asap yang banyak itu disebabkan api yang dinyalakan. Tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Ada api itu karena ada asap karena ada api.
Ada asap itu kan ada api. Ini yang kedua. Coba apakah kita memiliki itu? Tidak. Kenapa saya berani lantang menyampaikan ini? Karena dari pemudanya sudah pensiun. Tetapi ada saksi saya di sini. Dari mulai pimpinan cabang ada Ustaz Ilyas menyaksikan. Kita sama-sama di cabang Taros gitu Ustaz Ilyas gitu. Apakah selama kita di PC bagaimana semangat berjamiah ini? Pernahkah melempem? Ketika di PD saksinya ada di sini. Ada Ustaz Cepi PD. Ada Bendung. Ustaz Tahu juga jadi saksi ya. Ketika di PP ada saksinya, bendahara PW ini saksinya. Ustaz Asop. Kita bersama di PP. Sepertinya belum pernah menyengaja kita padam atau sekarat. Hal yang kedua ini maknawiyah aliyah. Makanya sedikit banyak saya bisa mengadakan perbandingan bagaimana adik-adik ini, adik-adik teh. Karena banyak yang berkata saya ini seusia Ustaz Fahmi gitu. Lebih muda dari Kang Ridwan katanya. Apalagi seragam batik tidak tampak usia gitu. Banyak yang mengatakan dengan Ustaz Rizki Abdurrahman waktu di Lembang sabangku katanya Ustaz seangkatan saya Ustaz Rizki. Saya sampaikan di anak awat anom di Teresuku. Rasa-rasanya selama saya di pemuda belum pernah maknawiyah ini padam. Makanya bisa lebih lepas kita menyampaikan. Luka akidah ada sesar purna. Yang ketiga, pasukan Rasul waktu itu begitu kokoh karena memiliki dobtun qawiyun. Dobtun di sini di syarahnya disebutkan jadi ketaatan yang kuat. Ketaatannya tidak lemah tapi kuat. Walaupun dia satu sosial di masyarakat di umatnya sebagai apa, tapi kalau sebagai makmum maka menjadi makmum yang baik. Jadi taskil yang baik. Dia imam tapi di PC berarti punya pimpinan di PD. Imam di PD berarti punya pimpinan di PW dan seterusnya. Maka dobtun qawiyun ini nampak pada perjalanan jihad para sahabat sebagai ro'ilul awal dari umat ini, generasi awal. Dan itu tidak terbantahkan di antara faktor keberhasilan Rasulullah SAW membentuk pasukan yang kuat. Yang keempat, tidak kalah penting, tadribun jahid. Sering ditempa, sering dilatih dengan pelatihan yang sangat baik. Otaknya sering diasah, rasanya sering diasah, sabar syukurnya sering dilatih. Tidak jarang dilatih sehingga tumpul. Bagaimana menjadi penyabar, bagaimana menjadi sosok yang yakin. Karena syarat pimpinan itu dalam Quran kan memiliki dua hal ini, sabar dan yakin. Tanpa keduanya tidak akan menjadi al-imamah fid-din, orang yang layak menjadi pimpinan di dalam agama. Yang kelima, tanzimun sahihun. Tanzimun sahihun. Pasukan Rasul tidak hanya dari satu kabilah, tidak hanya muhajirin, tidak hanya ansor. Ya, ada muhajirin, ada ansor, ada berbagai kabilah-kabilah lain. Kenapa bisa bersatu? Berarti sudah terbentuk tanzim. Istilah kita hari ini organisasi yang kuat. Tanzim sahihun, bukan hanya kuat, benar, berorganisasi dengan benar. Tidak ada sampel yang lebih baik dalam berorganisasi ini kecuali mungkin SAP
dalam sholat berjamaah, di mana saf harus rapat dan lurus. Bukan hanya lurus, tapi rapat dan lurus. Orang lain menyebutnya adalah ittisal, komunikasi. Rapat, lurus, rapat, saf rapat. Tidak ada celah untuk setan masuk. Rapat, juga lurus. Jangan karena kita dieluk-elukan umat lantas lebih depan, terlalu depan. Sahabat Ali menyuruh kepada yang terlalu depan untuk ta'akhir ya fulan, mundur, kan ada dalam saf. Anta itu kan satu saf di sini. Termasuk yang terlalu belakang. Sahabat Ali menyuruh taqaddam ya fulan, maju Anda ya fulan, supaya tetap ada dalam saf. Tidak boleh terlalu maju, tidak boleh juga terlalu mundur kalau ada dalam saf, dan lain-lain, sehingga imam tidak takbir ihram terlebih dahulu kecuali yakin bahwa saf sudah lurus. Kalau tidak lurus kumaha ya waktu sholat saya. Apa yang membuat saf tidak lurus? Tapi di zaman Rasulullah SAW ini betul-betul terjaga. Al-wiqayah khairun minal ilad, itu betul-betul dipraktekkan, menjaga lebih baik daripada mengobati. Maka hal-hal tadi dijadikan bukan ilad tapi wiqayah. Yang terakhir, supaya secara ringkas dengan kata terakhir, taslihun mumtaz, memiliki senjata yang istimewa. Senjatanya istimewa. Senjata yang dimiliki para sahabat radhiyallahu anhum, senjata yang dimiliki aktivis mujahid pada generasi setelah mereka selalu mumtaz, istimewa. Bukan hanya senjata yang dimiliki oleh musuh, tapi ada senjata lain yang maknawi, yang tidak kasat mata. Apa yang kita miliki dari senjata pemuda Persis? Menurut hemat kita, pemuda Persis ini kan OKP yang istimewa. Berarti ada hal-hal yang tidak dimiliki OKP yang lain. Apa kira-kira? Harus ada. Kalau sama dengan OKP lain, maka lebih baik pemuda Persis ini lebur kepada yang ada. Harus ada keistimewaan. Yang tadi disebutkan sebetulnya keistimewaan seperti akidah rasional dimiliki OKP lain tidak di daerah kita. Di daerah orang OKP Seberiji yang paling nampak KNPI ini. Ada tidak tarbiyah akidah rasional pada mereka? Atau pemuda-pemuda yang lain, tidak akan disebut satu persatu. Akidah rasional ini modal penting, modal utama. Terpelesetnya juru dakwah, tarbiyah, ahli ilmu itu karena akidah rasihohnya kurang begitu kuat. Sehingga wajar ada aktivis menyatakan kalau para dai sudah tidak peduli terhadap urusan akidah, maka tak ubahnya seperti membangun rumah tanpa pondasi. Membangun rumah komplek, perumahan, tapi tenggelamnya pondasi, kira-kira bagaimana? Jadi inilah urgennya akidah. Dengan akidah yang kokoh ini kan, akhlak menjadi karim, menjadi mulia. Salah satu sampel Rasul bersabda, "Da'hu fa innal haya minal iman." Biasanya diterjemahkan malu itu sebagian dari iman, seseorang gitu menerjemahkan. Tapi kalau kita mentadaburi syarah Ibnu Hajar terhadap hadis ini, kalau tidak salah beliau menulis innal haya minal iman itu atharun min asaril iman. Tidak mungkin yang berakidah kuat, kokoh, lurus, akhlaknya jelek.
Kalau akhlak tidak baik, menurut paparan beliau, tanda tanya ini akidahnya. Sudah kokoh belum? Karena asarun min asaril iman, memiliki malu, terutama malu syar'i, khuluqun yab'asu ala istinabil qabih. Tarkil qabih ada dua dalam imajat, ada tarki, ada istinab. Akhlak yang dapat mendorong, membangkitkan untuk meninggalkan kejelekan. Ini asarun min asaril iman. Salah satu asar, pengaruh di antara pengaruh-pengaruh iman. Iman identik dengan akidah, malu identik dengan akhlak. Maka akhlak baik itu adalah, kalau bahasa sekarang, bahasa handphone, sinyal. Sinyal dari akidah yang kokoh. Lagi-lagi puluhan, ratusan, ribuan, bahkan bisa jutaan persoalan, solusinya adalah takmikul akidah. Takmikul akidah kalau kita mengacu kepada karya-karya para ulama. Soal para ulama, iya, ini masalahnya ini. Takmikul akidah, selalu kembali kepada pengokohan akidah. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, katanya, Qasama dohri rajulan, ada dua tipe orang yang membuat punggungku patah. Luar biasa kan musibahnya kalau punggung sudah patah. Dengan patah hati bahaya mana? Punggungku patah oleh dua tipe manusia. Pertama siapa? Alimun mutahatik. Yang kedua jahil mutanasib. Orang berilmu tapi menyeleweng. Yang kedua orang yang tidak punya ilmu tapi mutahatik, jahil mutanasib, banyak tingkah. Tidak berilmu tapi banyak action. Yang pertama berilmu tapi menyeleweng. Perbuatannya, gerakannya tidak mencerminkan keilmuannya. Kata sahabat Ali, ini dua tipe manusia yang paling sulit diatur. Bahasa beliau qasama dohri, mungkin ini kinayah, patah punggungku, bukan berarti sebenarnya bakatku sesah itu mayunanana. Badai dibengkokkeun lempeng, badai dilempengkeun bengkok. Mungkin seperti itu, bukan berarti lempeng bagus. Di sini sesah diatur. Berilmu tapi menyeleweng. Ini tidak berilmu tapi banyak tingkah. Sampai Ali saja, sahabat Ali, sahabat Rasul yang dikenal kuat, tapi mayunanu kiamah punggungku patah karena menghadapi dua orang ini. Maka bagi kita tentu bertentangan dengan apa yang menjadi jalur kita di Pemuda Persis yang tercermin di dalam Mars Pemuda. Di Mars Pemuda itu kan luar biasa. Ini mungkin yang sulit ditirunya dari sosok Ustaz Sulaimi Allah yarham. Jadi semangat beliau masuk pada Mars ini. Jangan tadi itu yang ada mau Mars dicurahkan semuanya saja. Kami pemuda pembela agama, kenapa tidak pembela yang lain? Pembela partai, pembela perusahaan, pembela komunitas, tidak, pembela agama, pembangkit umat. Sebelum umat bangkit, maka pemudalah yang lebih dulu bangkit. Bukan umat membangkitkan kita, tapi pembangkit umat. Tukangnya gugahkeun gitu. Sari orang digugahkeun. Subuh. Salat subuh saja masih dibangunkan. Pembangkit umat yang utama. Sampai di akhir Mars disebutkan siapa yang menentang Islam musnahlah dalil dan hujahnya. Dalilnya, hujahnya musnah. Kalau berani tentang Islam, berarti Pemuda Persis kena kumaha. Dugi ka dalil, hujah para penentang Islam
musnah. Mungkin sedikit banyak tercover oleh apa yang disebutkan tadi. Kenapa pasukan Rasul begitu kokoh, begitu kuat? Selain memiliki akidah rasikhah. Poin pertama, rata-rata para ulama menempatkan akidah itu selalu nomor satu. Jadi seperti Yamaha yang semakin di depan, akidah rasikhah. Masya Allah kalau terpenuhi syarat pertama ini. Selain ma'nawiyah aliyah, dobtun qawi, tadrib jayyid, tanzim sahih, dan taslim mumtaj. Oleh karena itu sangat patut ditafakuri apa yang ditulis oleh Al-Alusi dalam Tafsirul Ma'ani. Pernyataan yang pendek tapi begitu mendalam, begitu lebar, luas dan tinggi menurut hemat saya. Fal umurud diniyah la tibaru biha malam takun mustamirah daimah. Maka urusan-urusan agama, kata beliau, ini bukan lafaz Quran, bukan lafaz hadis, tapi patut direnungkan, terutama oleh kita sebagai aktivis, terutama kita pimpinan. Bukan hanya aktivis, kita pimpinan. Maka urusan-urusan agama, kata beliau, la tibaru biha, jangan dianggap begitu ekstrimnya gitu. Terkadang dianggap, apalagi dibangga-banggakan, apalagi jempol berapa. Malam takun mustamirah dari, selama tidak dilakukan mustamirah dan daimah, kata beliau. Mustamirah terus menerus. Kata satu kali dua kali mungkin banyak orang bisa, banyak orang mampu. Tapi kalau mustamirah terus menerus, daimah dan dawam. Kalau saya sulit menerjemahkan dawam, apa yang lebih dekat dari dawam? Makanya lebih nyaman diartikan toswe dawam. Satu mustamirah terus menerus, daimah dawam. Saya ma'ruf tahun 96. Tahun 97 langsung diamanahi taskil bidang pendidikan PC, terus sampai akhir masa jihad. Rasa-rasanya terasa apa asana gitu. Tapi bisa dicek di daftar hadir ini. Mungkin ini ada benarnya apa yang ditulis oleh Al-Alusi. Dan ada sampel bagi kita. Siapa? Rasulullah SAW. Kapan Rasul berhenti berdakwah, berhenti berjihad, berhenti mentarbiyah? Setelah beliau wafat. Sebelum wafat, mustamirah daimah. Dan pada kesempatan ini, mohon maaf pada taskil PP yang tinggal berapa tahun? Masuk ketiga tadi. Masuk ketiga ya. Kalau bahasa Ustaz Taufik Awaludin di kantor 2 minggu muktamar gitu ya. Kantor 2 minggu bukan 2 tahun. Saya berharap supaya kita semua di masa jihad, Ustaz Fahmi, Ustaz Ridwan, Ustaz Taufik dan teman-teman bisa memberikan yang terbaik, bisa husnul khotimah di akhir, bukan di akhir saja, di masa jihad kita betul-betul dikenal oleh kader-kader setelah kita, kebaikan-kebaikan kita, kebaikan dalam hal apapun. Kemudian berikutnya saya tadi bacakan sebuah hadis. Saya pernah bacakan hadis ini di forum pemuda setelah selesai persada waktu itu. Kelihatan bagaimana kelelahan panitia persada di Kabupaten Bandung waktu itu. Saya cari apa yang ada di sabda Rasul yang bisa sedikit mengobati kelelahan mereka.
tetapi harus bergerak lagi. Selesai satu, ada gerakan lain kan gitu. Saya cari di Bukhari ada hadis ini. Hadis ini dimuat juga dalam beberapa kitab Targhib, Riyadhus Shalihin dan lain-lain. Cukup jadi primadona hadis ini ternyata di kalangan para ulama. Tadi disebutkan bersumber dari salah satu abadilah, Abdullah bin Amr bin As. Beliau ini sosok yang Ghuziral ilmi muztahidan fil ibadah. Bisa dicek di buku-buku tentang biografi para sahabat radhiyallahu anhu. Apakah Isobah atau Usulul Ghubah atau Istihab atau Hayatus Sahabat atau Tajrid Asma'i Sahabat. Beliau ini Ghuziral ilmi, melimpah ilmunya. Ilmu nanti seueur. Kata siapa? Bukan kata beliau sendiri, tapi kata orang lain. Ilmunya melimpah. Di samping itu, mujtahidan fil ibadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bukan berarti sahabat lain tidak bersungguh-sungguh. Hanya ada padlun, ada lebih. Ayat punyul, ayat onyoy. Orang Padang tahu onyoy? Ada kelebihan, ada keistimewaan. Bukan hanya ilmunya melimpah, tapi beribadahnya sungguh-sungguh, soson-soson. Mungkin berkaitan juga dengan hadis ini dan para sahabat begitu. Ketika dapat ilmu, mempraktekannya kapan kalau mereka? Ini padlun juga bagi mereka. Pagi turun wahyu, tidak menunggu besok untuk berubah sesuai isi wahyu. Sore bisa berubah, siang bisa berubah. Beda dengan kita. Dapat ilmu sekarang, dipraktekannya bisa jadi kapan? Kapan-kapan. Kata Rasulullah SAW kepada beliau, ya Abdullah, hei Abdullah, la takun misla fulan. Inilah adab qaul Rasulullah SAW. Bersabda pun selalu tidak lepas dari adab. Wahai Abdullah, la takun misla fulan, dimubhamkan. Janganlah kau seperti si fulan. Kenapa tidak disebut nama? Jangan seperti si fulan. Kata para ulama ini sengaja. Memang seperti inilah Rasul selalu iltizam terhadap adab, mematuhi adab Rasulullah itu. Si fulan yang mana tidak Rasul sebut, pokoknya masih fulan. Engkau jangan seperti si fulan. Si fulan itu kana yaqumul lail. Pada mulanya dia suka sholat malam. Pataroka kiaman lail, lalu berhenti. Kawit nama Oso liren. Padahal kawit nama Oso. Apa pesan utama yang Rasul sabdakan di sini? Banyak kalau kita gali fawaidnya. Di antaranya adalah seperti disinggung oleh ketua umum kita tadi dan disebut-sebut juga di tema Mujtama hari ini, bahwa memang dalam kebaikan termasuk dalam hajamiyah, walaupun mantuknya hadis ini berkaitan dengan qiyamul lail, tidak boleh berhenti, tidak boleh futur. Tapi futur di tema futur bahasa Inggris ya, futur. Karena kalau bahasa Arab jadi bertentangan dengan harapan. Al-Anbiya ayat 20 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
yusabbihuna al-lail wan nahar la yafturun. Mereka itu bertasbih kepada Allah malam habis siang, mereka juga bertasbih kepada Allah. Siang habis malam bertasbih juga kepada Allah. La yafturun, tidak futur-futur, tidak berhenti-berhenti. Datang siang, waktu siang mereka bertasbih kepada Allah. Siang habis datang malam bertasbih kepada Allah. Makanya wajar para ulama membuat misil, jadi bertasbihnya mereka seperti manusia bernapas, seperti manusia berkedip. Kantos cobi-cobi liren ngamakan, berhenti bernapas, bosannya bernapasnya. Liren hela 2 menit umpamanya. Atau berkedip. Ketika tidur berhenti berkedip. Tetapi ketika bangun berkedip terus, bernapas terus. Seperti itulah mereka bertasbih kepada Allah. Ini iktibar, mengambil ibrah. Karena ayat tadi berbicara tentang malaikat. Maka di antara hikmah beriman kepada malaikat adalah kita bisa menjadikan ibrah. Di antaranya mereka tidak futur-futur. Walaupun sangat jarang, sangat sedikit sarmu hijau gitu ketinggalan orang yang tidak terkena futur ini. Tapi kalau kita tahu hal ini, kita bisa mewaspadai datangnya penyakit ini. Seandainya lao ini ya, lao itu kan huruf limtina. Taskil PP futur, terbayang tidak bagaimana PW, PD, PC, PJ? Beda dengan yang futur itu taskil PJ, PP terpengaruh tidak? Taskil jamaah ya parutur, terpatos pengaruh katanya. Taskil PW futur, bagaimana? PD dan seterusnya. Itulah kelebihan dari pimpinan. Selain pahalanya melimpah, maka futurnya pun berpengaruh sangat besar. Yang terakhir, yang kedua kalinya yang terakhir, saya hanya membacakan saja firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 24 surat At-Taubah yang sering didengungkan untuk membakar, bukan bakar yang lain, membakar himmah kita, semangat kita. Kalau ayat ini kita praktekkan, sepertinya keluhan-keluhan tadi tidak akan terdengar. Mudah-mudahan muskarnas keempat tidak terdengar lagi yang kalian. Tapi mudah-mudahan setelah ayat 24 At-Taubah ini betul-betul bukan hanya kita tilawah, bukan hanya kita istimah, bukan hanya kita tadabbur, tapi amal wa tatbiq, apalagi sampai di dakwah, sampai di taklim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. At-Taubah ayat 24. Menurut hemat saya surat At-Taubah ini benar-benar isinya dari awal sampai akhir membakar semangat jihad kita. Belum pernah ada ya yang buat tafsir surat At-Taubah. Bisa 3 tahun ini dirancang oleh PP Pemuda. Tafsir surat At-Taubah wios teu sadayana oge sa kabujang masa surat. Karena ayat inilah di surat At-Taubah yang membakar semangat jihad. Terutama ayat 24 surat At-Taubah ini.
Dalam tafsir Al-Alusi saja dikatakan sedikit katanya orang yang bisa mempraktekkan ayat ini, kecuali yang Allah beri karunia, beri pertolongan. Terjemahkan tak? Terjemahkan banyak. Katakanlah bila bapakmu atau anakmu atau saudaramu atau istrimu atau keluargamu atau harta yang kamu usahakan atau perdagangan yang takut hancur atau tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya dan jihad di jalannya, tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Keputusannya itu dalam tafsir-tafsir disebutkan adalah uqubat, siksaan, ajil segera, ajil atau nanti. Dan Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang-orang yang kasih. Yang paling akhir, tadi akhir, ini paling akhir riwayat Abu Dawud. Idza tabayatum bil ina wa hatum ataba baqar wa raditum bizzari wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yarji'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Mudah-mudahan bukan berarti masalah akan hilang, tetapi solusi itu ada pada Quran dan Sunnah, dan isinya, ruhnya tertulis di akidah kita. Salah satu faktor terpenting adalah poin pertama disebut dalam tujuan itu, yaitu akidah. Kalau kita evaluasi betul-betul ini jadi solusi, dan harus ditambah. Kalau di kelas jam pelajarannya harus ditambah, kedah disiran guru nage kedah kumaha cuy, harus yang cocok untuk menanamkan dan bertebar akidah. Begitu juga rujukan harus sinkron dengan target yang ingin dicapai. Takmikul akidah salah satunya. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat sedikit banyak, dan mudah-mudahan ketidakhadiran kita di keluarga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih berharga. Bukan berarti istri-istri kita lebih nyaman dengan tidak ada kita, bukan. Diganti dengan berharga itu. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat ikhwan sekalian mendapat pahala adalah panitia dan pimpinan pusat. Tentu mereka pun akan kebagian pahala tersebut. Mohon maaf atas kealpaan dan kekurangan. Mudah-mudahan nasihat Abdullah bin Amr ini bisa kita pahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, kecocokan antara ilmu dan gerakan dan amal kita, supaya tidak putus-putus dalam jihad fisabilillah ini, baik di pimpinan pusat, pimpinan wilayah maupun pimpinan-pimpinan yang lain, termasuk para kader, para anggota kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum